Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hadirin para jamaah yang sama-sama dicintai dan dijanjikan kebahagiaan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar energi pagi ini senantiasa menghantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih menyadarkan diri kita sendiri dan sehingga kita semakin sadar tentang hakikat kehidupan dan semakin sadar juga tentang hakikat wujud yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting semakin sadar kita tentang siapa diri kita sesungguhnya. Mari kita memohon kepada Allah dengan bertawassul, memohon melalui tabarruk surah Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat nama-nama Allah. Ketika kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada kata ism. Apa itu nama? Siapa yang dinamai? Apa hubungan antara nama dengan sifat, perbuatan, dan zat? Itulah yang sekarang kita sedang kaji. Ya. Ism atau nama adalah atribut dari kombinasi antara zat, perbuatan, dan sifat. Dan Allah pertama kali memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya, Asmaul Husna, dan dari nama-nama itulah nanti tercipta atau lahir alam semesta. Insya Allah banyak orang yang tidak faham alam semesta ini adalah Asmaul Husna. Tanpa Asmaul Husna maka tidak akan ada alam semesta ini. Seperti yang pernah kita singgung, konsekuensi daripada pengenalan satu persatu namanya menuntut adanya konsekuensi. Ya, Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab. Tentu tidak mungkin Allah termanifestasi sebagai Maha Pemberi kalau nggak ada objek yang diberi. Maka terciptalah alam, ya, untuk memanifestasikan Al-Wahhab. Ya. Namanya juga adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Supaya ada yang terampuni, tentu harus ada orang yang berdosa. Tidak mungkin ada yang terampuni tanpa ada pendosa. Maka atas kehendaknya Allah menciptakan atau memanifestasikan hambanya yang berdosa. Allah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Atas kehendaknya dan untuk memanifestasikan At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat, tentu harus ada orang yang bolak-balik melakukan dosa dan bolak-balik untuk bertaubat kepada Allah. Iya.
Dan Allah juga mempunyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Inilah yang disebut dengan Ummahatul Asma, induknya nama-nama. Tentu juga harus dimanifestasikan dengan cara hadirnya makhluk yang akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama-nama inilah nanti yang memanifestasikan alam semesta. Maka itu penyebutan nama-nama Allah itu sangat penting, seperti yang pernah saya singgung pada pertemuan kita yang lalu. Walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah itu punya nama-namanya yang disebut dengan the beautiful name, nama-nama indahnya Allah. Wada'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama itu. Cuman sebagian di antara kita tidak tahu rahasia penggunaan berdoa dengan Asmaul Husna. Tidak perlu saya ulangi sekali lagi apa yang pernah kita singgung, bahwa Asmaul Husna itu lorong-lorong rahasia untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Asma al-Husna itu juga itu terpola kepada 3 substansi. Ada nama-namanya yang memberikan atribut terhadap zatnya Allah. Ada nama-nama yang mengatributkan perbuatannya Allah. Dan ada nama-namanya yang mengatributkan perbuatannya Allah. Jadi zat punya nama tertentu, perbuatan punya nama tertentu, dan sifat punya perbuatan tertentu, punya nama tertentu. Manusia juga memiliki zat, manusia juga memiliki sifat, manusia juga memiliki perbuatan. Nah, itu kompatibel dengan Asmaul Husna sebetulnya. Jadi kita sudah bisa memahami mapping peta perjalanan spiritual kita. Jika kita akan mengadukan persoalan yang berkaitan dengan zat kita, carilah nama-nama yang berkaitan dengan atribut zatnya Allah. Kalau itu berkaitan persoalan kita dengan masalah sifat-sifat dan karakter kita, kenalilah asma Allah yang berkaitan dengan sifat-sifatnya. Kalau itu problem kita berkaitan dengan perbuatan kita sendiri, maka lihat, identifikasikan, atau kenali atribut nama-nama Allah yang berhubungan dengan perbuatannya. Jadi inilah lorong-lorong rahasia untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu juga ada riwayat yang penting, terlepas sahih atau tidak sahihnya hadis ini, tapi itu substansinya mirip dengan beberapa ayat sebetulnya. Sekalipun hadis itu dhaif, tapi kalau itu mendapatkan syawahid atau itu mendapatkan legitimasi dari Al-Quran atau hadis sahih, maka hadis itu menjadi aktual di dalam kehidupan kita dan layak untuk kita pertimbangkan. Hadis itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagi orang yang mengerti bahasa Arab, tentu menganalisis tuh. Jangan hanya baca terjemahannya, barang siapa yang memahami dirinya, maka dia pasti memahami Tuhannya. Pemahaman atau objek yang paling sulit sekali untuk kita fahami ialah siapa? Ya Allah. Allah adalah objek yang maha sulit untuk difahami oleh manusia. Bukan matematik, bukan fisika, kimia, biologi, tapi Allah. Tapi kalau orang sudah mampu memahami dirinya sendiri, maka objek yang maha berat itu pun juga dia akan pahami. Apatah lagi yang lain-lainnya kan.
Kita hanya selama ini terkecoh, terkubur oleh paradigma duniawi karena kita terlalu lama hidup di bawah tempurung bumi ini dan tidak mau menembus batas-batas tempurung bumi naik ke langit. Salat sih salat, tapi kita hanya berkutat di bawah kolom jagat kolom bumi ini, bukan menembus langit. Bukan seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ialah menembus batas, naik ke puncak sana itu. Nah, kalau orang yang menembus batas salatnya, pasti dia tidak akan pernah terlena dengan dunia. Tidak akan habis energinya dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif, makanan, pakaian, rumah, keluarga, jabatan, harta, deposito, dan lain sebagainya. Itu terlalu cetek terlalu rendah selera kita itu kalau hanya kita didikte oleh selera seperti itu. Selera tinggi ialah memperhitungkan keabadian hidup kita nanti di akhirat kelak. Kehidupan di dunia ini cuma sejengkal, Bapak. Kita akan pergi meninggalkan tempat sementara ini menuju ke sebuah pemukiman abadi yang disebut dengan akhirat. Iya. Kesempatan yang paling efektif di dunia ini, apa yang kita tanam itu yang kita akan nanti panen nanti di akhirat. Kalau terlambat dan tidak memanen, jangan berharap akan ada hasilnya nanti di akhirat. Maka itu apa yang kita rasakan sekarang ini, jangan terlena, jangan terkecoh. Introspeksi dirinya sendiri. Ya, terlalu banyak. Kita itu mabuk sebetulnya, tapi kita nggak sangka kalau diri kita itu mabuk. Ciri-ciri orang yang mabuk ialah dia melihat pohon itu hanya pohon. Dia melihat langit itu hanya langit, itu mabuk. Tapi mabuknya itu adalah negatif. Tapi juga nanti akan ada yang disebut dengan al-mahwu, mabuk, tapi mabuknya positif. Apa itu mabuk positif? Dia melihat pohon itu bukan pohon lagi. Dia melihat orang di sekitarnya bukan orang lagi, tapi dia hanya melihat hanya satu. The only one thing. The only one thing. Saik itu adalah semuanya. Sesuatu itu hanya satu, sesuatu itu hanya dia kok, nggak ada yang lain. Jadi apapun yang dilihat, didengar, itulah yang disebut dengan al-jam'iyatul uluhiyah. Tapi nanti agak sulit saya jelaskan nanti pada waktu sekarang ini, karena itu perlu pembahasan tersendiri juga. Apa yang dimaksud al-jam'iyatul uluhiyah? Atau biasa disebut dengan al-hadratul uluhiyah, keberadaan sang dia yang maha dia sesungguhnya. Nah, kalau orang sudah mulai sadar akan keberadaan wujud hakikat, maka wujud kamuflatif seperti mobil, rumah, jabatan, istri, suami, pasangan, dan seterusnya, itu menjadi pasangan-pasangan atau aksesoris murah. Saya tidak ingin mengatakan rendah karena manusia itu mahal, murah. Kita perlu hijrah, beralih ke dunia lain yang bukan dunia di bumi ini. Selama ini kan kita sering mendengarkan kata-kata hijrah. Hijrah tadinya nggak pakai hijab, sekarang pakai jilbab. Woi, hijrah. Tadinya nggak pakai jenggot, sekarang pakai jenggot. Tadinya nggak pakai celana cingkrang, sekarang sudah hijrah. Ya, hemat saya itu mungkin juga benar dalam perspektifnya, tetapi yang kita inginkan itu hijrah bukan
secara horizontal, tapi hijrahnya secara vertikal. Kita ingin naik ke atas lah. Nah, teman-teman sekalian, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu sepintas kita artikan begini, barang siapa yang memahami dirinya maka dia akan bisa memahami Tuhannya. Tapi perhatikan, redaksi itu bukan dikatakan mayya'rifu. Ya. Jadi mayya'rifu nafsahu itu fi'il mudhari. Yang tadi digunakan itu adalah fi'il madhi. Apa yang dimaksud fi'il madhi? Itu bentuk past tense, bentuk masa lampau tensesnya itu ya. Jadi sesungguhnya itu bukan kalimat gampang. Oh gampang kok saya mempreteli diri saya sendiri, pada akhirnya akan saya tahu diri saya siapa. Enggak. Prasyarat untuk memahami Allah ialah kenali dirinya sendiri lebih dahulu itu. Jadi ada yang disebut dengan now, spesies dan genus itu ya. Kalau kita ingin memahami spesies, maka terlebih dahulu kita harus memahami genus. Ya, dalam ilmu kimia itu kan ada spesies, ada genus. Apa perbedaan genus dan spesies? Buku merah ya. Ada buku merah. Duluan mana kita fahami buku merah atau buku? Ya, lebih dulu mana antara buku atau buku merah? Buku adalah generiknya, sedangkan buku merah itu spesiesnya. Kan ada buku biru, ada buku hitam, ada buku putih. Jadi nau'nya, spesies-spesiesnya itulah nanti yang kita kenal sebagai nau' spesies. Nah, kita kadang-kadang rancu dalam bermetodologi. Habis waktu kita berfokus untuk memahami now atau memahami spesies. Ya, walaupun spesies itu juga punya lagi subspesies ya, tetapi itu tidak sistematis. Mestinya kita harus pahami dulu itu adalah buku. Apa itu buku? Setelah kita paham satu buku, buku ialah kumpulan dari kertas-kertas yang teredit menjadi sebuah kesatuan. Dengan demikian kita gampang memahami apa itu buku merah. Nah, kalau kita akan dipaksa memahami apa itu buku merah, tapi kita nggak tahu apa itu buku, ya kan sulit. Nah, yang paling pertama harus kita pahami itu ialah genusnya. Nanti pendalamannya pada pengenalan pada spesiesnya. Nah, jadi inilah man arafa nafsahu itu fi'il madhi. Jadi bukan may ya'rifu. Jadi seolah-olah artinya begini. Barang siapa yang sudah memahami dirinya. Jadi kita sudah harus memahami diri kita lebih dahulu ya. Baru kita memahami yang lain-lainnya. Ya. Siapa diri kita? Who am I? Siapa aku? Man ana. Nanti itu kan ada yang disebut dengan mahiyah. Mahiyah, what is it? Ya. Mahiyah itu dalam bahasa Arab itu hakikat ya kan. Itu dihubungkan nanti juga dengan pengertian air, ma'on, nanti membentuk kata mahiyah. Mahiyah, what is it-nya itu kan. Apa itu? Ya, what it is. Nah, jadi barang siapa yang sudah, bentuk past tense, barang siapa yang sudah memahami dirinya, jadi pastikan kita sudah kenali siapa diri kita sendiri.
maka itu nanti gampang memahami Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah go in, ya, tidak pernah masuk ke dalam diri kita, relun-relun tubuh kita, jiwa kita, kalbu kita, akal kita, roh kita, atau kita nggak paham apa itu semuanya itu. Bagaimana bisa kita memahami, ya, sesuatu yang lebih detail? Nah, jadi fahami dirinya dulu jika ingin memahami Tuhan. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah memahami dirinya. Tapi ini juga pemahaman itu juga bertingkat-tingkat. Ada kelas ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu artinya apa ya? Dari akar kata bada'ah. Bada'ah itu permulaan. Ibtida'un artinya tingkat awal. Maka itu SD, sekolah dasar. Itu madrasah ibtidaiyah, sekolah ibtida'. Bada'ah permulaan, ibtida' sekolah permulaan, madrasah ibtidaiyah. Ada thanawiyah, thanawiyah itu the second grade-nya itu intermediate atau antara advance dengan basic itu disebut intermediate. Itulah thanawiyah. Nanti ada yang disebut dengan aliyah. Aliyah itu al-ulya, al tinggi. Nah, bahasa juga itu seperti itu. Ya. Kalau bahasa standar itu biasanya kan diungkapkan dalam bentuk thulathi. Thulathi itu dalam ilmu saraf itu 3 huruf kan. Misalnya arafa. Arafa itu memahami atau mengetahui. Tapi pengetahuan basic. Pengertian akan berubah kalau dirubah menjadi rubai. Arrafa. Jadi arrafa itu ada tasdidnya di dalam rahnya itu setimbang dengan fa'ala. Itu pemahamannya itu lebih intensif, lebih profesional. Nah, jadi kalau ada man arafa, nanti juga kita akan bisa man arafa, itu sudah tingkat intermediate itu kan. Nah, ada lagi tingkat advance-nya. Setimbang dengan istaf'alah. Iya, jadi apa misalnya kalau kita akan ambil tingkat advance-nya sewazan dengan istaf'alahnya itu arafah, ista'arafah. Ya. Bahkan ista'arafah gitu kan. Itu lebih hebat lagi. Nah, tidak atau belum kita katakan man ista'arafah nafsahu faqad ista'arafa rabbahu. Barang siapa yang sungguh sangat amat memahami dirinya, maka dia akan pasti sungguh sangat amat memahami Tuhannya. Jadi dari segi bahasa Arab itu sendiri juga itu punya jenjang-jenjang. Kalau kata jadiannya itu rubai, khumasi, ya itu tentu akan lebih intensif. Tapi kalau standar, ya ya standar juga, basic itu. Qara'ah, ya membaca sepintas. Tapi kalau qara'ah, itu lebih teliti pembacaannya. Nah, salimah, pasrah. Tapi kalau aslamah, itu rubai, itu tingkat kepasrahannya itu lebih tinggi daripada sulahati tadi. Nah, ada lagi puncak kepasrahannya itu istaslamah. Nah, kenapa Tuhan tidak mengatakan inna dina indallah assalam, masdar daripada thulathi, salam masdarnya salimah, aslama masdarnya
Islamun. Nah, istaslama masdarnya istislamun. Kenapa Tuhan tidak mengatakan inna dina indallah al-istislam, perfect, sempurna? Nah, kita kan punya banyak kelemahan. Kita bukan malaikat dan pasti punya kelemahan. Nah, kalau Allah mengatakan inna dina indallah al-istislam, gak boleh kurang sedikit pun penyembahannya kepada Allah. Kalau kurang sedikit ditolak, mardud. Ya. Jadi kalau kita katakan Islam, inna dina indallah Islam, al-Islam, ada alif ma'rifahnya di situ, berarti in between. Jadi kalau dari segi bahasa Arab, Bapak Ibu, tidak perlu ditambahkan Islam moderat. Itu redundant. Redundant itu apa? Mubazir kata-kata kan. Karena kata Islam itu sendiri sudah moderat, tawasutiyah. Jadi nggak perlu istilah Islam tawasutiyah, karena sewazan aslamah, ya kan. Itu rubai itu antara sulasi dan khumasi, in between. Berarti kalau kita katakan Islam tawasutiyah itu redundant, karena tidak dikatakan agama as-salam, tidak juga dikatakan agama istislam. Kalau agama salam ya hanya ada hablum minan nas, nggak ada normanya, hanya nilai, the only values without norm. Kalau Islam, values and norm, di situ ada norma, ada nilai. Tapi kalau al-istislam itu sempurna banget itu. Kita jadi malaikat lah, nggak ada cacatnya sedikit pun. Kan nggak mungkin, karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kekeliruan dan kealpaan. Nah, maka itu al-Islam. Jadi beban kita itu berislam, bukan bersalam atau bukan beristislam. Kalau beristislam terlalu berat buat kita. Tapi kalau bersalam itu terlalu ringan buat kita. Nah, jadi Islam itu apa ya yang pernah saya sampaikan pertemuan kita yang lalu, antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu terlalu ketat, seolah-olah dia akan mempromosikan manusia itu, ajaran agamanya itu agama yang istislam, yang perfect. Perfect itu nggak ada cacatnya sedikit pun, makanya itu serba ketat Yahudi itu. Tapi sebaliknya Kristen, Nasrani itu terlalu longgar, permissiveness-nya. Nggak apa-apa kok, Allah Maha Pengampun. Berdosa malam minggu, tapi minggu malam ke gereja, datang nyerahkan dirinya. Kenapa? Ya Pak Pendeta Romo, saya berselingkuh. Oh, nggak apa-apa, yang penting kamu melakukan pertobatan, Allah itu Maha Pengampun. Ya udah, makanya itu uang kota amalnya gereja itu gede-gede itu, miliar. Gerejanya kecil tapi miliar-miliaran tuh saldonya, karena itu dikaitkan dengan uang tebusan dosa di situ ya. Oke, kamu berselingkuh, berzina, tapi harus menutupi. Sebetulnya dalam ayat juga ada dalam Quran, innal hasanati yudhibna sayyiati, perbuatan kebajikan itu nanti menghapuskan dosa. Ada ayatnya tuh. Tapi kalau di dalam dunia Kristen itu ditaati betul, bahwa perbuatan kebajikan itu menghapuskan dosa. Maka itu kalau kota amalnya di gereja-gereja itu uang gede, $100, uang merah 100.000. Karena itu terkait, jadi seolah-olah makin besar dosa yang dilakukan, makin besar tebusannya dalam bentuk kebajikan. Tapi kita kan, isi celengan kita itu kan recehan. Kalau ada uang gede, nggak ada uang kecilnya, nggak jadi. Kenapa? Karena ya tidak terkait dengan penghapusan dosa. Jadi teman-teman
Man arafa nafsahu, barang siapa yang sudah memahami dirinya sendiri, maka seyogianya juga sudah memahami Tuhannya. Tapi diri kita sendiri kita tidak pahami, bagaimana bisa memahami Tuhan? Anak tangga untuk bisa memahami yang maha atas, pahami anak tangga pertama. Jadi penyadaran diri kita sekarang ini ialah siapa diri kita sendiri. Setelah kita memahami siapa diri kita sendiri, lalu kita bisa nanti pada saatnya sedikit demi sedikit membuka tabir wajah Tuhan melalui kita. Ini adalah tidak lain tajallinya Allah, manifestasinya Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia sebagai khalifah. Nah, untuk mengenali diri ini Bapak sekalian, kita kan ada, saya loncat-loncat ini. Nah, ini cara mengenali diri kita. Ada raga, kalbu, dan cinta. Jadi siapa raga yang sering olahraga itu? Siapa kalbu yang sering olah batin itu? Ya. Sebetulnya juga ada jiwa ya, nafs yang sering olahraga jiwa juga itu. Tapi di sini kita katakan kalbu karena kalbu itu juga bisa mengcover jiwa sebetulnya. Jadi raga, kalbu, jiwa itu aksesoris internal manusia itu sendiri. Tapi nanti ada roh tersendiri juga, itu unsur eksternal dalam diri manusia. Jadi roh itu eksternal, sedangkan kalbu, ya, jiwa itu melekat pada diri manusia, termasuk nyawa nafsu itu sendiri juga. Tidak bisa disebut seseorang itu manusia kalau tidak hidup. Itu boneka kan. Tapi kalau ada nyawanya baru disebut manusia. Tapi kalau badan dan nyawa tanpa roh itu bukan manusia, itu juga binatang. Ya. Karena ketika Nabi Adam itu seperti binatang, hanya memiliki badan dan hanya memiliki juga nyawa, itu nggak ada yang sujud. Perintah untuk sujud kepada Nabi Adam itu setelah unsur ketiganya itu diinstal. Setelah unsur ketiganya dalam bentuk roh itu ditiupkan dari Allah. Dari mana roh manusia itu? Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Atau dalam ayat lain disebutkan wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan ke dalam manusia itu rohku. Nah, ini dia. Kalau dalam terjemahan Kementerian Agama, roh dalam kurun ciptaanku. Nah, ini bedanya Al-Quran dengan terjemahan Kementerian Agama. Kalau baca terjemahan Kementerian Agama, wa nafakhtu fihi min ruhi, roh itu makhluk, yaitu ciptaan Allah. Tapi kalau baca Qur'annya, roh itu bukan makhluk, karena Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, ya. Tidak dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi khalqi, lalu aku tiupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Itu enggak ada khalqi di situ, yang ada wa nafakhtu fihi min ruhi, bukan min ruhina, min ruhi. Nah, maka itu faka'u lahu sajidin, maka semua pada waktu itu sujud, para malaikat sujud, semua makhluk kosmos ini sujud, illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau sujud. Maka itu Allah masih berdialog. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai Kang Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Saya pernah janjikan minggu lalu kita akan bahas apa yang dimaksud dua tangan Tuhan, tapi belum bisa. Hari ini kita masih mau menuntaskan ini. Ya, jadi unsur ketiga inilah yang membuat manusia itu manusia. Itulah sebabnya menurut Abu Hanifah, ya, belum bisa disebut sebagai manusia kalau janinnya itu belum 120 hari. Kenapa? Karena pada usia peniupan roh itu 120 hari, kan ada hadisnya itu kan.
Jadi aborsi di bawah 120 hari menurut Imam Abu Hanifah itu berdosa, tetapi tidak sebesar dosanya kalau mengaborsi janin di atas 120 hari. Karena itu sesungguhnya belum dipantas disebut manusia, baru potensi manusianya. Tapi Imam Malik itu pokoknya begitu terjadi masa konsepsi, tadi pagi berhubungan suami istri, kira-kira 30 menit sampai 1 jam berikutnya terjadi proses sperma menembus ovum, maka itu sudah terjadi potensi manusia, maka menggugurkan, maka itu sama dengan membunuh manusia. Kalau Imam Syafi'i lebih moderat 40 hari, 40 hari, sedangkan Abu Hanifah 120 hari, ukurannya adalah peniupan roh itu. Ya, ini perbedaan mazhab ulama ini. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, jadi manusia itu menjadi manusia setelah ditiupkan roh. Sebelum ada roh, maka itu binatang. Binatang hanya memiliki badan dan nyawa, tidak memiliki roh. Satu-satunya yang memiliki roh hanya manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, raga, keakraban adalah kebersamaan dan kesatuan yang dicapai dengan cinta. Jadi raga dan kalbu ini itu direkatkan oleh cinta. Nah, cinta nanti ini itu ada 2 macam, ada cinta primer dan ada cinta sekunder. Cinta primer itu adalah divine loving, cinta Allah, kira-kira begitu ya. Dan cinta sekundernya ialah cinta makhluk. Jadi cinta Allah bersifat primer, cinta hamba itu bersifat sekunder. Ya, apa yang dimaksud cinta primer? Itu unconditional love. Coba kita lihat manusia. Sekafir apapun terhadap Tuhannya, mengingkari nggak ada Tuhan kok. Tuhan sudah mati lah, itu Tuhan itu nggak ada, itu pantulan ketidaktahuan Anda aja. Sampai muncul apa yang disebut dengan Tuhan. Tapi Tuhan masih tetap konsisten mencintai dia dengan memberikan rahmat. Orang kafir seperti Marxis, Karl Marx itu kan bukan main itu. Bahkan gurunya Marx itu adalah Friedrich Hegel. Ya, Hegel itu gurunya Marxis. Dalam ilmu filsafat itu dialah yang paling getol itu mempromosikan itu nggak ada Tuhan. Itu yang nanti kemudian diperkenalkan oleh filsafat positivisme itu kan. Positivisme itulah nanti yang mempromosikan Tuhan itu macam-macam lah statement kasarnya terhadap Tuhan, tapi tetap diberikan oksigen, tetap diberikan makan, tetap diberikan minum. Kenapa? Karena rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, itu meliputi segala sesuatu. Rahmat rahmaniyah diberikan kepada kafir, diberikan kepada muslim, diberikan kepada pohon, binatang, apapun yang namanya makhluk itu mendapatkan rahmat rahmaniyah. Hanya yang mendapatkan spesial itu adalah rahmat rahimiyah, yaitu orang-orang bertakwa, orang dekat dengannya. Itu namanya rahmat rahimiyah. Jadi ada 2 jenis rahmat. Rahmat rahmaniyah semua meliputi siapapun makhluknya dapat. Kalau rahmat rahimiyah hanya untuk hamba pilihannya. Perbedaannya apa rahmat rahmaniyah? Rahmat rahmaniyah itu biasanya nggak langgeng, sebentar. Biasanya bad ending, jadi akhirnya tuh jelek gitu ya. Biasanya hanya di dunia, akhirat nggak ada lagi. Dan biasanya itu mengecewakan pada endingnya. Tapi kalau rahmat rahimiyah itu bukan saja menghibur, membahagiakan di dunia, tapi juga sampai di akhirat kelak.
Maka itu kita tugasnya sekarang ini bagaimana memformulasikan, bagaimana menciptakan rahmat rahmania ini, properti yang kita miliki ini juga menjadi rahmat rahimia, atau kalau perlu juga anak kita di dunia juga menjadi satu rumah kita nanti di surga. Istri kita di dunia atau suami kita itu juga istri atau suami kita nanti juga di akhirat, sehingga rumah tangganya itu betul-betul langgeng. Dan ibu-ibu tidak perlu takut, wah kalau begitu aku nanti nggak dikerling oleh suami saya, kan ada bidadari kan. Nah jangan khawatir para istri, karena secantik apapun bidadari tidak akan pernah sanggup untuk menandingi kecantikan istri salehah di surga. Maka sang suami itu pasti akan terpukau dengan kecantikan istrinya yang berfungsi sebagai istri rahimiyah. Ya, tapi kalau istri rahmaniyah hanya istri di dunia, tapi di akhirat mungkin dia beda, satu di neraka, satu di surga. Atau suami rahmaniyah tapi tidak menjadi suami rahimiyah. Nah, di mana? Oh, itu dulu waktu di dunia itu suami saya tuh. Terus sekarang apa yang dikerjakan di situ? Lagi ngapain, Mas? Wah, saya kelaparan, tapi dikasih makan makanan berduri dari api. Mau minum dikasih lelehan api. Bagaimana bisa minum? Bocor di tenggorokan. Ya, Mbak lagi ngapain di atas di surga? Ya, saya nggak tahu, bingung ya mana saya harus makan ini. Terlalu banyak makanan di surga. Ya, jadi kontradiksi betul antara surga dan neraka yang dipisahkan dengan dinding kaca. Nah, ini salah satu ekstrimnya pemandangan di akhirat itu. Antara neraka dengan surga itu transparan, saling ngintip. Masya Allah. Akhirnya penghuni neraka itu merasakan dahsyatnya neraka karena membandingkan nikmatnya surga di sebelahnya. Akhirnya juga penghuni surga menikmati nikmatnya surga karena membandingkan kejamnya neraka di sampingnya. Jadi itulah Asmaul Husna. Ada Al-Mudil, tempatnya di neraka. Ada Al-Hadi, tempatnya di dalam surga. Nah, jadi kita kembali ini. Keakraban adalah kebersamaan dan kesatuan yang dicapai dengan cinta. Jadi cinta dalam Islam itu sangat penting artinya. Ya, cinta Allah bersifat primer, cinta hamba itu bersifat sekunder. Nah, cintanya Allah itu kita perlu tiru. Takhallaqu bi akhlaqillah. Cinta selalu dibayangi kesatuan dan perpisahan. Kalau kita bicara cinta, pasti kita akan berbicara tentang dua hal, keakraban dan perpisahan. Semua cinta menghendaki keakraban, bahkan penyatuan. Racun cinta itu adalah perpisahan. Tapi faktanya, ada cinta yang berujung penyatuan, ada cinta yang berujung dengan perpisahan. Semakin meningkat kadar cinta, semakin meningkat pula belayan mesra Allah. Ya. Semakin meningkat belayan mesra, semakin dekat keakraban itu. Orang yang tidak memiliki rasa cinta, ya, feeling love, maka ya jauh dengan Tuhan. Jadi semakin akrab dengan Allah, semakin tipis alam gaib. Semakin tipis alam gaib, semakin banyak keajaiban terlihat. Nah, jadi hati-hati ini antara cinta primer dan cinta sekunder ini. Cinta primer itu didominasi oleh rasa cinta yang hakiki. Ya, dalam bahasa Arabnya itu mahabbah itu. Ya, bahasa Arabnya cinta dalam Quran itu ada 14 ya. Bertingkat-tingkat dari cinta monyet sampai cinta ilahi. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semuanya berarti cinta. Nah, kemudian ya dalam bahasa Inggris itu lumayan. Ada istilah-istilah itu ya. Misalnya feeling love and loving gitu kan.
Nah, contoh cinta sekunder itu ada ungkapan I love you. I love you itu biasanya kalau ada orang mengungkapkan I love you, itu sekalipun mendramatisasi dirinya, I love you, bersumpah-sumpah wallahi I love you, itu tetap cinta sekunder. Karena cinta yang berasal dari nafsu. Jadi nafsu cinta yang sangat kuat, mungkin ada maunya terhadap objek yang dicinta itu, sampai dia katakan I love you. Itu bukan keluar daripada feeling yang jernih, feeling yang tulus, feeling yang ikhlas. Tapi kalau seseorang mengatakan I am in loving you, ya, itu rasa bahasanya tuh lebih tulus, lebih indah, lebih ikhlas daripada mengatakan I love you. I love you itu ada maunya itu. Mungkin dia cantik, mungkin dalam benaknya itu, wah ini kalau ini menjadi istri saya, kayak apa ini? Itu I love you. Tapi kalau kita mengatakan I am in loving you, dalam keadaan nenek-nenek seperti apapun juga, I am in loving you. Aku dalam suasana cinta terhadapmu. Coba kita lihat, I love you mom, atau I am in loving you mom. Ya. Mana, coba bayangkan Bapak Ibu, istrinya sudah keriput, sudah ubanan, sudah ompong, cerewet lagi. Ya. Masih ada nggak kata-kata I love you? Sementara dirinya masih muda, masih oke. Susah itu. Tapi kalau orang tua kita, ibunda kita misalnya, ya, di kampung, peluk ketika kita pamit mau pergi ke kota, Mom, I am in loving you. Artinya, I am in loving you, saya dalam suasana cinta. Kalau hati yang berbunga-bunga, maka sekalipun kembang itu jatuh dari tangkainya karena layu, tetap kita menganggap indah. Bunga yang layu ini jatuh dari tangkainya, ini adalah ayah ibu saya. Sedangkan yang membusuk ini, mungkin seminggu yang lalu larut, itu eyang saya. Sedangkan yang sedang mekar-mekarnya ini adalah anak saya. Lalu putih kembang ini adalah cucu saya. Aku mencintai cucu, anak, ibu, ayah, dan eyang. Jadi pohon yang lapuk itu eyang. Yang baru ditebang itu ayah, ibu, roboh. Ya. Tapi yang sedang segar ini anak. Tapi yang masih hijau, tidak ada keriputnya, ini cucu. Ya, I am in loving you all. Aku mencintai kalian semuanya. Tapi kalau ada orang mengatakan I love you, hati-hati. Nah, kalau ada orang yang mencintai kita, I love you, pasti ada maunya. Mungkin banyak uangnya. I love you, Pap. Waduh, ada maunya, ada maunya lah. Tapi kalau I am in loving you, aku dalam suasana cinta. Suasana cinta itu bukan terletak pada objeknya yang cantik, yang tampan, bukan pada objeknya yang punya potensi, tapi dirinya yang sedang berbunga-bunga. Ya. Jadi kalau hati seseorang itu berbunga-bunga, sekalipun dia melihat onggokan kotoran kucing di atas karpet Turki baru yang mahal itu, waduh indahnya, kok kenapa kotoran kucing ini persis dia onggok di atas kembang-kembang di tengah sajadah ini. Ayo foto yuk, enak ini. Pemandangan hidup, sebuah lukisan hidup nih. Itu kalau dalam suasana cinta. Nggak ada marah itu kalau in loving yang bekerja dalam diri seseorang. Cintanya Allah itu in loving, cinta makhluknya itu loving. Nah, jadi inilah ada kan lagunya itu falling love. Jadi jatuh cinta. Fall in love itu dia benar-benar jatuh cinta. Ya, dia
jatuh di dalam suasana cinta gitu ya. Fall in love. Ya, jadi hati-hati di sini. Istilah itu bisa dipahami oleh ahli bahasa berbeda-beda. Nah, berikut roh dan raga. Roh itu tadi kan gak ada roh. Nah, roh dan raga. Tadi kalbu, roh, dan cinta. Nah, ini kita lihat relasi antara roh dan raga. Karena kita kan ingin mengenali diri kita di sini kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Roh itu tinggi dan cenderung dekat dengan Allah. Memang dia dari sana kan. Sedangkan raga itu rendah, cenderung jauh dari Allah. Ya, orientasinya raga itu satisfaction. Satisfaction itu apa itu ya? Satisfaction itu kepuasan materi, ya, mau kenyang, mau ya lapar, dahaga, mau pakai baju baru, mau pakai mobil mewah, rumah mewah dan sebagainya. Satisfactionnya yang menonjol. Sedangkan roh itu bukan itu. Satisfactionnya roh itu ya dekat dengan Tuhan. Jadi roh itu sifatnya terang dan tinggi, kan dekat matahari. Sedangkan raga itu gelap dan rendah di bumi ini. Makanya itu ada statement-statement beberapa para ulama ya, yang ahli raga dan roh ini. Wahai raga, mohon disimak ini Bapak Ibu. Wahai raga, sibukkan dirimu dengan salat dan puasa. Wahai kalbu atau roh, ya masuk paketnya di situ. Wahai kalbu, sibukkan dirimu dengan bisikan, munajat, kepedihan, keluhan hati yang diam-diam kepada Allah. Raga iya karena abudu itu yang menyembah. Kalbu, roh nanti itu yang merespon iya karena stain. Jadi ta'abbud adalah raga, yang isti'anah itu adalah kalbu, roh itu spiritual faktor kita. Nah, jadi banyak ungkapan-ungkapan, misalnya kepada raga dia berbicara tentang ketuhanan, tapi kepada ruh dia berbicara tentang cinta. Jadi ketaatan raga, cinta roh, ya kan? Wahai raga, akulah Allah. Wahai kalbu, akulah sang pencinta. Nah, kita bisa rasakan nuansanya kan. Wahai raga, bekerja keraslah, keringat, wakuli malu. Ya. Sebab memang itulah yang diinginkan Tuhan daripada penghambaan. Tapi sebaliknya, wahai kalbu, wahai roh, bergembiralah dalam diriku dan lantunkanlah zikir kepadaku, sebab itulah yang dituntut oleh cinta yang tak layak. Jadi pekerjaan raga lain, pekerjaan roh lain. Wahai raga, tetaplah berada dalam hakikat perjuangan jihad itu. Wahai kalbu, tinggallah di dalam taman-taman penyaksianku. Saksikan aku. Nah, jadi raga di bawah, roh di atas. Maka itu dampaknya juga beda. Wahai raga, sibukkan dirimu dengan disiplin kezuhudan. Ya, apa itu zuhud? Jauhi gemerlapan dunia. Tapi wahai kalbu, menetaplah di taman-taman mawar kelembutan azaliku, keabadianku. Wahai raga, teruslah bertanya. Penasaran tuh raga itu kan. Wahai kalbu, teruslah menerima segala karunia dan anugerah. Roh tidak perlu bertanya. Dia menikmati. Apapun dia menikmati. Wahai raga, ungkapkan kebutuhanmu.
Jadi yang paling banyak kebutuhan fisiknya itu raga. Tapi wahai kalbu, berpura-puralah memandang rendah. Ya, kalau roh itu mencinta materi itu pura-pura tuh. Sebetulnya dia cinta itu bukan materi. Wahai raga, aktivitas adalah milikmu. Wahai kalbu, kepedihan adalah milikmu. Kenapa pedih? Berpisah dengan sang dia. Perihnya roh itu ketika ia berpisah dengan sang dia. Semakin dekat dengan dia, semakin nikmat dengan dia. Dan disinilah sering dikatakan bahwa the body is the tomb of soul, ya, betul. Raga itu penjaranya roh. Sesungguhnya kalau orang itu ingin merdeka, cepat-cepatlah lepas dari rangkulan raganya. Nah, kita kan sebaliknya. Kita, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Ya. Kenapa kita mau bersatu dengan raga? Dosa itu tercipta manakala raga dengan roh itu berpelukan. Terhentilah dosa itu manakala raga dan roh itu berpisah. Tapi kenapa kita mendambakan persatuan? Kenapa kita takut mati? Kenapa kita sakit pada saat menyaksikan orang berpisah dari rohnya? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang akan datang ya. Pertemuan kita akan datang, insya Allah kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud al-hayy dan al-mumit. Itu sama-sama nama Allah itu. Al-hayy, al-mumit. Allah maha menghidupkan dan Allah maha mematikan. Apa yang dimaksud mati? Nah, ini juga nanti kita akan bahas tersendiri. Mati itu ada terpisahnya raga dengan roh, ada mati yaitu kembalinya unsur rohani itu kepada pangkuan ilahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mutu qabla anta mutu, matilah sebelum kalian mati. Belajarlah mati sebelum mati yang sebenarnya. Nah, orang yang tidak punya pengalaman mati pasti takut mati. Tapi kalau orang yang sudah 5 kali mati dalam sehari semalam, salat itu mati sebetulnya. As-salatu mirajul mu'minin. Salat itu kembalinya roh kita ke pangkuan puncak di atas. Maka itu sesungguhnya mati kalau orang itu sudah menembus batas atas. Ya, jadi mutu qabla anta mutu, belajarlah mati sebelum mati yang sesungguhnya kematian. Jadi kata-kata al-maut di dalam Al-Quran itu lebih banyak berarti kembalinya sesuatu itu kepada aslinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jarang sekali kata al-maut dalam Quran itu menggambarkan perpisahan antara raga dan nyawa. Itu juga mati, tetapi kematian yang paling banyak dilukiskan di dalam Al-Quran ialah kembalinya roh kepada Tuhannya. Maka itu nanti ada yang disebut dengan mati besar, ada mati kecil, ya. Ada yang disebut dengan saudaranya mati, an-naumu akhul maut. Dan orang yang berpengalaman mati pasti dia akan matinya enak. Tapi orang yang tidak pernah punya pengalaman, maka itulah orang nanti akan merasakan sulitnya detik-detik kematiannya. Maka itu mutu qabla anta mutu, latihanlah mati sebelum mati yang sesungguhnya. Karena itulah orang yang memahami kematian, maka dia akan seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Jalaluddin Rumi dalam syair matnawinya 4 jilid itu ya. Kenapa kita harus takut mati? Bukankah dulu kita mati sebagai mineral tanah ya? Lalu kita hidup menjadi tumbuh-tumbuhan. Bukankah kita dulu juga mati sebagai tumbuh-tumbuhan?
lalu kita hidup lagi sebagai binatang. Bukankah kita pernah mati sebagai binatang, lalu sekarang kita hidup jadi manusia? Dan kenapa harus takut mati sebagai manusia? Bukankah nanti kita akan hidup terbang di sela-sela sayapnya para malaikat? Jadi malaikat kita. Dan kenapa harus takut mati sebagai malaikat? Bukankah nanti kita akan hidup menyatu dengan yang maha hidup? Masya Allah. Kematian jangan ditakuti. Kematian adalah sesuatu yang mengasyikkan. Mari kita cari dan teruslah mencari sampai kita reda untuk dipanggil Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya kita masuk kepada tanya jawab, Prof. Ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Agus Heri Prasetyo. Bapak ini menanyakan bagaimana agar sholat kita dapat menembus langit di luar syariat yang sudah kita penuhi. Bagaimana cara melatih? Ya. Panjang penjelasannya, tapi insya Allah nanti akan kita bahas nanti pada saat pembahasan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, siapa yang naik ke atas dan siapa yang turun ke bawah, siapa yang berta'abbud dan siapa yang isti'anah. Tidak ada isti'anah tanpa ta'abbud. Ta'abbudlah yang mendatangkan isti'anah. Maka itu iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Jangan dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tidak mungkin ada pertolongan tanpa ada penghambaan. Penghambaan adalah kata kunci untuk meraih isti'anah. Nah, khusyuk dalam salat itu ialah salat langit lah. Jadi bagaimana mungkin bisa kita menembus langit kalau salatnya itu tidak berkutat meninggalkan tempurung bumi ini. Jadi kita masih di sini aja. Salat langit itu ialah salat yang dilakukan dengan salat khawas itu. Seperti apa tekniknya? Salat itu saya kira juga pernah kita bahas ya di dalam kelas-kelas Dinuo itu ya, tapi mungkin mohon maaf yang tidak ikut Dinuo. Ada hadis Nabi kan, tuh 2 orang umatku yang salat tapi sama-sama bacaannya, gerakannya ya. Tapi bedanya antara bumi dan langit. Jadi ada yang satu salat langit, ada yang satu salat bumi. Nah sekarang target kita bagaimana kita salat itu menjadi salat langit. Caranya seperti apa? Nah itu harus menjadi satu paket. Pernah kita bahas, tidak mungkin seseorang itu bisa menggapai langit dalam salatnya kalau ia tidak mengawali khusyuknya di dalam wudhu. Jadi mulailah khusyuk pada waktu mengambil air wudhu. Tidak ada kekhusyuan salat tanpa diawali kekhusyuan ketika kita mengambil air wudhu. Jangan ada kata-kata duniawi antara wudhu dengan salat. Banyak loh. Mungkin nanti kita akan ulangi lagi pembahasan-pembahasan singkatnya. Bagaimana caranya khusyuk dalam salat. Ya, apa makna takbiratul ihram? Itu kan ada 12 pengertian takbiratul. Ada 2 langkah-langkah takbiratul ihram. Ada 2 keutamaannya takbiratul 12 ya. Ada 12 keutamaan takbiratul ihram. Seandainya orang faham apa rahasia takbiratul ihram, nggak bakalan mungkin meninggalkan salat-salat sunat qabliyah, ba'diyah, duha dan tahajud. Kenapa? Karena salat sunat dan salat fardu nggak ada bedanya. Sama-sama menjebol tembok-tembok arasy ya, tembok-tembok langit. Nah, jadi saya kira bersabarlah kita semua insyaallah. Pada saat nantinya kita akan bahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nanti kita akan mampir lagi membahas sedikit. Diingatkan nanti ya Dr. Nita ya, ada pertanyaan ini. Saya kira makasih. Baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Mariani yang bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita
diri kita itu siapa, dan contohnya bagaimana kita mengenal Allah dalam pengertian tasawuf. Iya. Pertama, belajarlah atau aktiflah melakukan riyadhah. Tanpa riyadhah sulit untuk memahami diri kita sendiri. Apa yang dimaksud riyadhah? Spiritual exercises itu. Misalnya salat tahajud. Jangan menghabiskan malam-malam harinya dengan salat. Karena kalau salat itu pekerjaannya raga. Tadi kan kita bahas. Wahai raga, sibukkanlah dirinya dengan salat. Wahai kalbu, sibukkanlah dirinya dengan munajat. Jadi kita bagi dua. Ada waktunya untuk tazakkur, tafakkur di tengah malam. Porsinya rohani di situ untuk aktif. Yang lainnya porsinya raga. Walaupun raga juga sebetulnya memberi kesempatan kepada kalbu untuk khusyuk dalam salat itu ya. Ya, jadi belajarlah atau sering-seringlah inward looking. Inward looking itu melihat, go in ya, melihat ke dalam. Jangan kita terlalu go out melulu. Go out itu wah, kita ngurus urusan orang lain, kita ngurus alam, kita ngurus pohon, kita ngurus kembang, kita ngurus segala macam. Kita itu go out-nya lebih banyak, tapi nggak pernah kita go in. Ya, biasanya kalau saya menangis seperti ini, ya, itu ada karinahnya, ada backgroundnya, gitu ya. Ya, kita perlu mengenali pemandangan diri kita. Spiritual exercises itu adalah the best teacher. Guru paling besar itu ialah pengalaman batin kita sendiri. Biasanya kalau saya melakukan awalan, misalnya kalau saya salat tahajudnya jam 2, tidak terganggu suara-suara masjid, biasanya saya dapat nih. Ya, apalagi kalau saya awali dengan mandi taubat di tengah malam. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku. Habis mandi taubat tengah malam, awalilah dengan salat sunat taubat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa hamba-Mu. Baru bangkit salat tahajud. Di sela-sela salat tahajudnya itu dia mencoba untuk menggapai langit. Ya Allah, istighfar sambil merasakan kehadiran Tuhan di depannya. Lama-kelamaan yang di depannya itu loncat masuk ke dalam hatinya. Bingung, di mana engkau? Engkau masuk ke dalam diriku. Gimana nih? Aku menjadi engkau dan seterusnya. Ya, ada pertanyaan, ada dialog yang sangat intensif di situ itu. Ya, jadi nanti itu bukan lagi anta'budallah ka'annaka tarahu, tapi dia sudah betul-betul melihat. Jadi ada makam ka'annah, ada makam ada makam annah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu namanya makam ka'annah, itu makamnya orang awam. Makam berikutnya, anak tangga berikutnya, itu makam annah. Sudah bukan ka'annah tapi annah. Anta'budallah annaka tarahu, sembahlah Allah karena sesungguhnya engkau sudah menyaksikan Allah. Jadi bukan lagi seakan-akan, kata ka seakan-akannya itu sudah hilang. Ya. Tapi masih ada makam di atasnya. Ya, bukan lagi tarahu. Dia sudah menjadi dia. Dirinya yang hilang, yang ada hanya dia. Itu makam ittihad, penyatuan antara hamba dan Tuhan. Oh, itu kadang-kadang kita dapat malam ini, besok malamnya enggak. 2 malam berturut-turut dapat, tapi malam besoknya enggak. Nah, itu nanti ada yang disebut dengan talwin, ada tamkin. Nah, ini juga mungkin talwin, tamkin ini juga perlu saya jelaskan sebelum sampai ke pembahasan lebih lanjut. Kadang-kadang kita itu talwin, kadang-kadang tamkin. Apa itu talwin, tamkin? Nanti hari Kamis akan datang insya Allah.
Mudah-mudahan bisa kita mampir dulu menjelaskan tamkin talwin ini. Silakan. Terima kasih Prof untuk penjelasannya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Rahmat Supena BP4 Pusat. Apalah arti sebuah nama? Orang-orang awam sering mengucapkan seperti itu hingga memberi nama anak-anaknya sembarangan tanpa arti kemuliaan zat, perbuatan, dan sifat. Bagaimana menurut Prof dan bagaimana cara menjelaskannya pada orang-orang lain agar dipahami? Nama itu doa. Nama itu berdoa untuk yang punya nama. Al-ism wal musamma, ada nama dan ada yang dinamai. Nabi juga menganjurkan untuk kita memberikan nama anak-anak kita itu dengan nama-nama yang indah. Allah pun juga pertama kali memperkenalkan nama-nama. Dan pelajaran pertama yang diajarkan Adam dari Allah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Jadi penting tuh sebuah nama itu. Jadi jangan ya William Shakespeare itu kan, what is the name? Apa arti sebuah nama? What is the name? Tapi sesungguhnya Shakespeare itu seorang pujangga Inggris itu ya. Itu mungkin dia pernah membaca Asmaul Husna, Allahu alam. Kalau kita baca ya, itu waktu saya masih di mana ya? Baca ya masih di Inggris dulu. Saya lihat inilah buku yang menggemparkan. Saya kira semua orang di dunia ini pernah mengutip pendapat William Shakespeare itu, what is the name. Nah, apa yang dimaksud, apa yang dijelaskan dalam what is the name-nya Shakespeare itu sesungguhnya pembahasannya itu Asmaul Husna itu. Jadi betapa nama dan yang dinamai itu punya makna yang sangat signifikan. Jadi siapapun kita, mari kita mencontoh dan mari kita mengamalkan perintah Nabi kita. Berikanlah nama anaknya itu yang baik-baik, karena nama itu doa. Jangan sembarangan mengimajinasikan, mengidolakan seorang, misalnya apa ya, ada artis barat ya yang sedang populer-populernya ya, misalnya apa ya, nggak etis menyebut nama. Wah, ini memang fenomenal di Amerika, tapi ternyata ya akhir hayatnya itu meninggal di tempat sampah, menjadi preman gitu ya. Jadi sudah terlanjur dikasih nama. Memang pada masa-masa usia baya pertengahan itu idola, tetapi usia tuanya itu menjadi sampah masyarakat ya. Nah, gimana tuh? Nah, jadi kita paling bagus untuk seorang muslim itu, berikanlah nama anaknya itu dengan nama-nama yang bisa berdoa. Artinya siapapun yang memanggil namanya itu bisa mengingatkan orang itu kepada Allah. Ya, ya. Jadi banyak Abdullah, hamba Allah. Saya nggak tahu bapak saya memberi nama saya itu Nasruddin Umar, penolong agama. Saya nggak tahu apa bapak ibu saya tahu artinya itu. Pokoknya nama-nama yang Quran lah, nama-nama Islami. Nah, kita kan jangan nama kebarat-baratan, akhirnya ya budaya barat yang melekat dalam pikirannya. Disuruh salat, aku kan bukan orang seperti kalian. Aku ini adalah mengidentifikasikan dirinya itu dengan namanya. Aku kan nama barat nih. Nyesal orang tuanya kan. Kenapa ya anak itu saya beri nama seperti itu? Akhirnya nama itu selalu mengidentifikasikan dirinya dengan komunitasnya sendiri. Ya, misalnya nama Michael Jackson. Ya, ada proteksi diri kalau ingin bergabung dengan anak santri. Namaku kan Michael Jackson. Masa masuk di pondok pesantren? Sekolahku kan mestinya adalah di Singapura gitu, yang nggak ada pelajaran agamanya itu. Tapi kalau namanya Abdullah misalnya, namaku kan Abdullah, masa minum minuman keras? Nggak boleh dong. Jadi nama itu bisa memproteksi, tapi nama juga bisa memberikan motivasi untuk hal yang baik.
Nah, itulah arti sebuah nama. Saya kira mari kita memberikan nama anak dan cucu kita dengan nama-nama yang baik. Makasih, Mbak. Baik, Prof. Terima kasih untuk penjelasannya. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Novita Damayanti. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya, betapa mengerikannya bayangan neraka. Ada tulisan yang ditemukan yang senantiasa, siapa yang senantiasa dekat dengan Allah, maka kita perlu pula dekat dengan orang soleh dan para ulama dan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Kemudian apakah ada hadis atau ayat Quran selain amal soleh yang kita terus berusaha tanam di dunia ini, adakah yang menjelaskan bahwa saat nanti di akhirat, guru atau sahabat spiritual kita yang soleh dapat tetap menjadi sahabat dan guru kelak di akhirat yang membantu kita dari pedihnya siksa api neraka? Ya, banyak sekali ayatnya, banyak sekali hadisnya yang mengajak kita untuk bersahabat dengan orang-orang saleh. Ya, as-salihin, al-muhsinin, al-mukhlisin. Ya, banyak. Kumu qawabina bil qist. Ya, apalagi pernah pembahasan kita dulu apa yang disebut dengan as-suhbah, sahabat-sahabat spiritual. Jadi begini penjelasannya. Ibnu Athaillah memberikan satu lukisan yang sangat bagus. Jika kalian ingin tahu alamatnya nanti di akhirat, alamat di akhirat itu kan cuma dua, kalau bukan surga neraka kan. Jika kalian ingin tahu alamatnya di akhirat, lihat di mana Allah menempatkan dirimu. Jadi kalau sahabat kita sekarang ini preman, penipu, seorang provokator, ambisius, nggak pernah tersentuh air wudhu, pasti kita sealamat dengan kompleksnya mereka nanti di akhirat. Di mana? Ya di mana kalau bukan di neraka. Tapi kalau sahabat kita, kebanyakan para ulama, pengajian, orang-orang baik-baik, komunitasnya, ya kita nanti akan seadres, sealamat dengan mereka. Kompleksnya orang-orang seperti ini di mana? Ya di mana kalau bukan di surga. Jadi Bapak Ibu, lihatlah sekarang siapa teman karib kita. Kalau teman karib kita itu kebanyakan didominasi oleh kelompok-kelompok preman, penipu, dan nggak pernah sujud, ya kita nanti akan sama dengan itu. Tapi kalau alhamdulillah teman-teman, ya sehari-hari kita itu bergaul dengan orang-orang ahli sholat jamaah, ya, ahli pengajian, Masya Allah, kita nanti juga akan sealamat dengan mereka. Ya, jadi ini kriteria yang paling praktis. Apakah kita nanti itu penghuni surga atau penghuni neraka? Kata Ibnu Athaillah, lihat siapa teman kita sekarang. Ada temannya ahli masjid, tapi tidak mau dekat. Dia cari temannya jauh-jauh. Kenapa? Di situ peminum. Wah, di situ tuh kerjanya cari uang dengan jalan pintas. Oh, mabuk-mabukan di situ itu. Ya, itulah. Berarti mereka itu akan punya alamat sendiri di kompleksnya bersama dengan mereka. Mudah-mudahan teman-teman kita adalah teman-teman ahli surga, maka kita akan bisa mendeteksi diri kita, insya Allah kami penghuni surga. Mudah-mudahan jamaah kita semuanya ini merupakan satu persahabatan spiritual, ya, yang dipanggil Tuhan dalam satu kloter nanti di akhirat. Karena orang masuk surga itu kan bukan individu-individu, bukan orang perorangan. Itu berdasarkan kloter. Maka itu orang yang tidak punya jamaah itu nanti tersesat di akhirat. Mau dengan siapa nantinya? Itu kan ada kayak apa ya, kloter, ada bendera. Siapa ayo? Udah khuluha bisal amin amin, itu jamak di situ itu kan. Jadi bukan satu persatu orang perorangan. Jadi ada jamaah. Maka itu penting bersalat jamaah, penting memiliki jamaah. Ya, jangan mufarrik, jangan memisahkan diri dari jamaah, itu nanti akan tersesat di akhirat. Makasih. Baik, Prof. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini saya resmikan karena bersama
Ya. Dari Bapak Insinyur Erwin Siregar MSc, Ibu Diana Mutiah, dan Bapak Sudarmi. Pertanyaannya, apakah kita harus mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu daripada mengenal diri kita, atau sebaliknya, lebih dahulu mengenal diri kita sendiri daripada mengenal Allah? Bagaimana upaya-upaya untuk mencapai makam yang tertinggi sehingga Allah terasa dekat untuk menghadirkan, supaya Allah selalu hadir dalam diri kita dan mungkin mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, memang tadi tidak tuntas saya memberikan penjelasan ya. Man arafa nafsahu, sebetulnya kalau menghubung-hubungkan materi kita yang lalu-lalu, siapa yang tampil dalam bentuk aku, siapa yang tampil dalam bentuk diri aku, sesungguhnya tidak ada lain kecuali Dia. Kalau pohon, kita masuk dalam kamar nggak lihat pohon. Matahari, kita masuk di dalam gedung sudah nggak kelihatan matahari. Awan, laut, jarang kita lihat. Tapi kalau melihat diri kita sendiri, dimanapun kita berada, pasti bisa melihat diri. Berarti referensi primer untuk memahami Tuhan itu adalah diri kita. Karena kapanpun, dimanapun juga, pasti selalu melihat diri kita kan. Nah, siapa diri kita? Siapa pohon itu? Siapa laut itu? Siapa gunung itu? Siapa langit, bulan, bintang? Itu semuanya tidak lain wajahnya, tajallinya Dia. Kenapa man arafa nafsahu? Kenapa bukan man arafan nabat? Barang siapa yang memahami bulan bintang itu, maka dia bisa memahami Tuhannya. Karena kalau itu kan masih bisa berjarak. Kalau kita masuk di gedung bertingkat, kita nggak bisa melihat bulan bintang. Tapi dimanapun kita berada, pasti melihat diri kita sendiri. Diri kita itu sama dengan yang lain-lainnya adalah prediction, apa namanya itu ya, prediction, tajallinya, manifestasinya Allah. Ya. Jadi kita itu manifestasinya. Nah, kalau kita menyadari diri kita siapa, who am I, siapa aku sebetulnya, maka pada akhirnya aku ini siapa? Atom. Dari atom ini dari mana? Tanah itu dari mana? Atom juga. Kemudian juga dari tanah itu dari mana? Dari air, dari uap, dari mana? Ujung-ujungnya itu nanti aku berasal dari Dia. Dan dengan demikian aku sebetulnya siapa? Akhirnya aku adalah Dia pada akhirnya kan. Dengan demikian pemahaman tentang diri sesungguhnya itu adalah kekuatan untuk bisa memahami Tuhan secara lebih cepat dan lebih lengket, karena diri kita itu kan selalu dekat dengan diri kita sendiri kan. Jadi kalau orang lain atau kalau makhluk lain, ya kalau kita sembunyi nggak kelihatan. Mau sembunyi mana diri kita sendiri kan. Nah, itu satu pengertiannya. Yang kedua, diri kita itu juga berlapis-lapis. Ada raganya, ada rohnya. Ya kan? Rohnya itu siapa? Nah, kalau orang tafakur sejenak memahami siapa rohnya, dia nanti akan pasti, oh ya Allah, Masya Allah, pantas Allah memuliakan manusia, dan lain-lain dan seterusnya. Dengan tafakur memahami diri sendiri, maka insya Allah pasti orang itu nanti akan memanggil Tuhannya. Tidak ada artinya kita bicara tentang alam semesta tanpa bicara tentang Allah. Diri kita adalah mikrokosmos, miniaturnya alam semesta. Dengan demikian, window paling cepat untuk memahami Allah adalah diri kita sendiri, karena alam semesta itu makrokosmos, sedangkan miniaturnya mikrokosmosnya alam semesta itu adalah manusia. Jadi kesimpulan alam semesta itu adalah manusia. Manusia itu adalah window paling dekat untuk mengintip wajah Tuhan. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam itu berdasarkan gambarnya Allah. Allahu alam. Bagaimana nanti pemahamannya? Ya, menceritakan bagaimana memahami Tuhan itu tidak bisa dengan kata-kata. Tapi kitalah sendiri yang harus mampu membuka tabir-tabir rahasia pada diri sendiri. Kenapa? Karena pemahaman tentang Tuhan itu adalah ilmu huduri, bukan ilmu husuli. Kita sih bisa menggunakan pendekatan husuli, pendekatan logika, tetapi jauh lebih nikmat kalau kita mencari definisi Tuhan itu dalam diri kita sendiri,
Siapa engkau sebetulnya? Who are you? Siapa engkau? Ya, ternyata jawabannya who are you adalah who am I? Siapa aku? Aku, engkau. Ya. Jadi selama masih ada aku, ya, itu Tuhannya gak ada. Jadi ada ceritanya kan dalam satu keadaan itu. Ini cerita-cerita buku tasawuf itu banyak tuh. Ya, mau ketemu dengan siapa? Saya tidak ingin nanti kacau pemahaman kita ya. Jangan pakai contoh ekstrim. Ya, jadi begini. Selama kita belum paham siapa diri kita sendiri, maka susah bagaimana alam bisa menjelaskan siapa Tuhan. Ya. Manusia itu sebagai dirinya sendiri makhluk mikrokosmos, referensi yang paling dekat untuk menjelaskan Tuhan. Lebih cepat kita mengenal Tuhan melalui diri kita daripada melalui alam semesta. Alam semesta itu makrokosmos. Makrokosmos itu terlalu luas, terlalu besar. Ya, tapi kalau kita kesimpulannya makrokosmos itu adalah manusia itu sendiri, itu biasanya jalan pintas untuk bisa memahami Tuhan lebih cepat. Nah, kira-kira maksudnya seperti itu. Baik, Prof. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jumardi Lanta yang menanyakan, apakah ada relevansi orang tua kita dahulu memahami diri tentang ini, mungkin saya salah membacanya, bahasa Bugis, jene teluka sempajang tempetu, wudu tak pernah batal, sholat setiap saat. Mohon penjelasannya, Pak. Jene teluka sempaja tepetu, jadi selalu bersih dan selalu salat. Ya, minggu lalu kita bahas ya. Salat itu artinya connecting to the God. Jadi kalau lampu listrik itu nyala, itu namanya connecting. Connecting to the power. Jadi power kita itu connect. Nggak mungkin ada zooming seperti ini tanpa ada connectivity dengan elektrik, ya kan. Jadi connectivity with the God, itulah yang disebut dengan salat dalam pengertian bahasa berdasarkan Istiqaqul Kabir, ilmu saraf itu ya. Nah, jadi kalau seseorang itu paradigma 24 jamnya itu selalu larut dengan Tuhannya, turun naik napasnya itu memanggil Tuhannya, maka sesungguhnya orang itu salat. Ya, jadi ada salat dalam arti pray, ada lagi salat dalam pengertian the pray. Ada salatun dan ada as-salah. Alif ma'rifah itu as-salah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau salatun itu nakirah, itu pray. Pray itu bisa ya berarti connecting dengan Tuhan. Ya, hatinya selalu khusyuk ya. Nah, ada cerita itu Kiai dengan santrinya tadabbur alam. Kiai itu apa itu? Pohon apa ini, Kiai? Di hutan belantara. Oh, ini apa bahasa Arabnya, ini apa, Kiai? Kiainya jalan terus, nggak peduli pertanyaan anak-anaknya santrinya itu. Gilirannya, nak tadi nanya apa ya? Maaf, Kiai lagi salat tadi. Jadi sambil jalan kok salat? Padahal dalam ilmu fikih gerakan 3 kali di luar salat itu batal salat, ya kan? Misalnya menggarut karena gatal, Imam Syafi'i kalau menggarutnya 3 kali berturut-turut itu salatnya sudah batal. Kenapa? Gerakan 3 kali di luar ketentuan salat itu adalah batal salat. Tapi ini jalan kok salat. Jadi salat di sini 2 macam. Salat dalam arti the pray dan salat dalam pengertian a pray. As-salah dan salah itu bisa dimaknai berbeda. As-salah itu artinya salat formal, diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salat dalam pengertian lainnya
eh, aktivitas rohani seseorang itu menjalin komunikasi dengan Tuhannya, itu kan namanya connecting. Maka itu juga disebut dengan shalah. Nah, jadi itulah yang disebut dengan sempajat tepat tuh, salat tanpa putus. Bagaimana kalau jenek terluka? Selalu bersih. Ya, hatinya selalu bersih. Ya, begitu ada pikiran kotor yang ingin melesat. Melesat itu bahasa Arabnya apa itu namanya itu ya? Khutuwat, apa itu? Melesat. Langsung dia tutup. Oh, enggak. Istighfar. Itu bersih pikirannya, bersih sifatnya, bersih perbuatannya, bersih zatnya. Itu jenek terluka. Wudu itu artinya apa dalam bahasa Arab? Itu wada', meletakkan sebetulnya ya, apa ya, membersihkan ya. Nah, kalau hatinya orang itu bersih, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tuhur dalam pengertian bersih yaitu jenek terluka. Nah, cuman itu bahasa tarekat. Ya. Saya kira ke depan kita berharap bagaimana mempertahankan sholat dan wudhu kita. Dalam arti begini. Begitu kita menyebut mengingat Allah, itu sholat. Tapi sholat dalam pengertian sholat informal, sholat formalnya itu adalah sholat yang ditentukan ukuran-ukurannya oleh Rasulullah sallallahu kama ra'aitumuni usalli itu. Wudu juga ada wudu formalnya itu mengambil air wudu atau tayamum, bersih itu. Tapi juga ada orang yang selalu mempertahankan kebersihan dirinya. Tidak akan berkata-kata kotor, tidak akan berpikiran kotor, tidak akan berfirasat jelek. Kemudian juga dia tidak akan pernah bersuudzon terhadap orang. Itu mempertahankan wudu itu. Jadi apa artinya wudu secara formal bertahan, tapi pikiran kita penuh dengan pikiran kotor, jiwa kita penuh dengan dendam, bahkan pakaian kita itu pun juga penuh dengan najis. Gimana itu? Yang ideal itu formalnya kita habis berwudu, tidak batal wudu. Pakaian melekat di badan kita itu bukan pakaian haram, halal semuanya, tidak ada najisnya. Pikiran kita juga jernih bersih, jiwa kita juga tidak ada dendam, tidak ada syirik, tidak ada iri hatinya, tidak ada kesombongan, tidak ada egonya. Ya, itulah disebut dengan jenek terluka. Wudu yang tidak pernah batal. Jenek artinya wudu dalam bahasa Bugis itu. Terluka artinya tanpa pernah batal. Nah, sempajat tepet tuh, sempajang artinya sholat, tempet tuh tidak pernah putus. Jadi sholatnya permanen, terus menerus. Nah, itulah yang dimaknai oleh para ahli tarekat jenek terluka, sempajat tepet tuh. Apakah bisa ada orang seperti itu? Insya Allah ada, bisa ya. Tentu sesuai dengan kadar kemampuan subjektivitas setiap individu. Saya kira begitu, Mbak. Terakhir ya. Baik, Prof. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang saya satukan karena mungkin sama, dari Ibu Irmawati, Bapak Ruhaisti Sayuti, Ibu Ruhaisti Sayuti, Bapak Suryadi dari Medan, dan Bapak Hairudin. Pertanyaannya, bagaimana memahami qalbun mu'min baitullah, lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan cinta kepada Allah, serta bagaimana cara mengatasi hambatan untuk menaiki arafah robbahu karena manusia banyak cita-cita dan keinginan. Iya. Qalbul mu'min baitullah. Jadi apa yang dimaksud baitullah? Iya, ini banyak pemahaman tarekat. Tarekat itu kan artinya mazhab, jalan-jalan orang menuju Tuhan. Banyak sekali tarekat ya. Dan mereka itu juga memiliki kekuatan, kemampuan sendiri menakwilkan ayat-ayat tertentu, hadis-hadis tertentu. Saya ingin berikan satu contoh ya.
apa dalam Al-Quran itu ada kan begini. Manusia itu sebetulnya memiliki dua unsur. Unsur pertama tadi raga, tapi ada lagi unsur yang selain raga, yang nyata, ada lagi raga lain yang sifatnya abstrak seperti psikis, jiwa, kalbu, ya, nyawa. Ada lagi yang eksternal faktor, yaitu roh. Nah, roh itu mengambil tempat di dalam diri manusia. Dari mana dan siapa roh itu sendiri? Ya, dari Allah kan. Berarti kalau manusia itu berlapis-lapis di dalamnya, di dalam raga manusia itu ada kalbu, ya, ada jiwa, ada akal, ada zauk, bersusun-susun, bahkan juga ada roh. Berarti raga ini casing. Apa itu casingnya? Itu bungkusnya handphone itu. Ya, rumahnya handphone itu namanya casing. Jadi badan ini casingnya roh, jiwa, kalbu, zauk, akal. Nah, mereka itu semuanya beribadah kepada Allah kan. Siapa roh itu? Siapa jiwa itu? Siapa kalbu itu? Siapa zauk itu? Siapa akal itu? Itu satu paket dengan diri kita kan. Nah, ketika kita menyembah kepada Allah, jangan hanya casingnya yang menyembah kepada Allah, tapi isi handphone itu juga isinya casing itu kan juga nyembah kan. Makanya itu apa yang kita katakan pada saat kita salat, iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah. We di situ kan. Ya. Jadi bukan I, we di situ. Kenapa? Kenapa iyyaka na'budu, bukan iyyaka a'budu? Karena yang menyembah di situ secara mikro ada casingnya ikut sujud, ada rohnya, ada zauknya, ada akalnya, ada jiwanya. Semuanya ruku dan semuanya sujud di situ. Nah, pertanyaannya adalah di mana tempat rukuknya kalbu? Di mana tempat rukuknya jiwa, akal, zauk? Di dalam casing kan? Mereka sujud juga kan? Ya. Karena mereka sujud di dalam casing, berarti casing atau raga ini adalah tempat sujudnya kalbu, tempat sujudnya akal, tempat sujudnya apalagi zauk. Tempat sujud bahasa Arabnya apa? Masjid, ya kan? Masjid tempat sujud. Berarti badan ini juga adalah masjid. Apakah sah sholat kita kalau kita sholat di tempat yang kotor? Kan yang harus bersih itu tempat, ya kan? Pakaian, badan. Nah, kalau casingnya sendiri itu tidak bersih, berarti sama dengan masjidnya kotor kan? Maka itu wathiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaiannya. Jadi pakaiannya kalbu, pakaiannya roh, pakaiannya zauk, pakaiannya akal, itu casing itu, raga itu sendiri kan. Maka bersihkanlah. Cara membersihkannya, warjuza fahjur, jauhi dosa, bukan pakai sabun di situ kan. Dan yang paling penting juga, roh itu apa? Tadi saya jelaskan, roh itu siapa? Apakah roh itu makhluk atau roh itu bukan makhluk? Kalau roh itu makhluk, apa artinya wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku install ke dalamnya rohku? Tapi kalau kita mengatakan roh itu makhluk, ciptaan, ya agak sedikit berbeda dengan teksnya ayat itu kan. Nah, kalau kita mengatakan roh itu bukan makhluk, berarti dia kan
dia yang bertempat tinggal dalam casing ini juga. Ya. Roh itu, katakanlah Allah. Berarti tempat tinggalnya di mana? Di dalam raga kita kan? Apa bahasa Arabnya? Rumah Allah. Casing ini rumahnya Allah. Rumah roh, rumahnya Allah. Berarti diri ini adalah Baitullah, ya kan? Badan kita itu Baitullah karena di situ bertempat tinggal rohnya Allah. Di situ bertempat tinggal sang roh. Nah, siapa roh itu? Who is the soul? Nah, dia. Berarti badan itu adalah Baitullah. Nah, kiblat itu adalah Baitullah. Ka'bah Baitullah. Nah, badan kita juga Baitullah. Nah, itu bahasa tarekatnya panjang tuh. Berarti badan kita itu kiblat, badan kita itu Baitullah. Pantas enggak kita kotori Baitullah? Karena itu kan tempat menampung roh. Roh itu dia. Berarti manusia itu Baitullah. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Jangan main-main dengan manusia. Sebab itu menampung atau rumahnya Allah, tanda kutip. Ini bahasa tarekat ya, ini bukan bahasa fikih ini. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pengayaan pemahaman bahasa spiritual itu harus luas, karena kalau tidak nanti kita saling menyesatkan satu sama lain. Ya, apa yang terjadi dengan Al-Halaj sampai disembelih, kasihan tuh. Karena dia katakan ma'fil jubba illallah, tidak ada dalam baju ini kecuali Allah. Itu aliran sesat itu. Akhirnya dieksekusi oleh ulama fikih pada waktu itu. Nah, tersenyum Al-Halaj. Lalu apa yang terjadi? Darah yang mengucur dari leher yang putus itu tiba-tiba membentuk kaligrafi la ilaha illallah di lantai. Aha, nyesal tuh. Jadi kita jangan menghukum orang yang statement subjektif dirinya, bukan statement publik, ya kan. Tapi juga himbauan, jangan terlalu gampang memberikan statement subjektif di depan publik. Saya menyatakan ini karena saya tahu persis bahwa majelis kita di sini adalah sangat terbatas. Ini bukan majelis taklim biasa, tetapi ini kita sudah punya networking khusus ya. Karena itu saya mohon maaf kalau ada yang baru. Ini sebetulnya peruntukannya untuk anggota kami yang sudah lama mengikuti bertahun-tahun bersama kami di tempat-tempat pengajian kami. Dan mudah-mudahan berkah ya. Saya kira begitu Mbak Nita ya. Insya Allah pada pertemuan kita akan datang, kita akan membahas sedikit tentang talwin ya, dan tanwin itu ya. Kemudian juga mungkin masih perlu melanjutkan tanya jawab ini, sebab ini ma'rifah benar ini yang ditanyakan teman-teman tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sangat bersyukur pada Allah karena kajian pagi ini kita telah menerangkan mengenai pendekatan pada Allah. Semoga Allah memudahkan perjalanan kita untuk meningkatkan kadar cinta untuk mendapat belayan mustailahi Rabbi. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa qalbi la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ai la yusma'u. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari amal perbuatan yang tidak terangkat, dan dari doa yang tidak dengar. Amin. Sebelum ditutup, Prof, mohon bimbingan doanya. Dan juga tadi ada pesan dari salah satu jemaah, Ibu Wirana Siti, yang mohon didoakan dari Prof dan jamaah yang mulia sekalian untuk almarhumah Dr. Elida SPKFR, konsultan binti Muhammad Ilyas, yang meninggal karena COVID-19 pada 19 Juli yang lalu, serta juga untuk saudara-saudara kita para syuhada yang telah meninggal karena terinfeksi COVID. Silakan Prof. Baik, pertama kita kirimkan surah Al-Fatihah, semoga bertajasud menjadi sesuatu yang sangat membantu almarhum-almarhumah. Wabil khusus kepada para syuhada, itu saya kira betul sekali istilahnya Dr. Nita, syuhada. Karena janjinya Rasulullah, orang yang meninggal karena penyakit menular itu mati syahid. Apalagi yang meninggal itu adalah dokter
petugas kesehatan yang secara khusus untuk membantu orang-orang yang sedang menjalani praktek jihad itu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Rahmanur Rahimin ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma inna na'udzubika minal juzami wal waba'i wa su'il akhlaq. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa du'a illa tasma'. Allahumma ansurna man nasratin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma. Radina billahi rabba bil islam bidina bi Muhammadin nabiyya wa tiba'ahu wa rasulah. Allahumma rabbi rahmuhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oh, dulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Yo, semoga lekas sembuh semuanya yang sakit ya. Ibu Mahfudah, Ibunda apa kabar? Sehat ya, Ibu? Banyak sebagai wanita. Iya.